Karena Jogja adalah tempat yang paling slow. Kayak lu udah nyampe di Merauke nih kan, lagi bengong gitu, tiba-tiba lu goyang anjing. Lu goyang anjing lama banget, serius. Bang Udara dari langit Jakarta yang sedang indah-indahnya, Mas Put di sini bersama Dekjau. Kalau kita tepuk tangan ya semuanya, tepuk tangan. Dekjau sabar. Bersama Dekjau sabar di sini. Halo, kelas sama kenal lu. Halo Dekjau, sehat Dekjau? Alhamdulillah lamun ya Alhamdulillah, berjumpa. Apa Udah. cerita? Dekjau nih udah gak jadi anak Jakarta nih sekarang. Oke. Aku wis jadi wong Jawa. Jadi wong Jawa, jadi wong Jogja ya. Aku saiki wis jadi wong Jogja. Jadi wong Jogja. Berarti udah bener-bener pindah ke Jogja nih, Jam? Enggak sih, gue masih bolak-balik Jakarta Jogja. Karena sekarang gue lagi mencoba hidup baru di Jogja. Asik. Di tempat dimana Dekjau seharusnya berada. Iya, karena Jogja adalah tempat yang paling slow. Jogja adalah rumah sih. Iya, Jogja rumah kedua gue kan. Iya benar. Jogja rumah kedua, Jakarta itu rumah ketiga. Rumah pertama? Rumah pertama mah di ujung negeri. Oh iya benar. Ujung negeri, cuy. Bentar. Tapi Jauh, sebelum kita memulai obrolan-obrolan ini, gue mau berterima kasih sama Gaskill Compound. Ya, nih kita lagi pakai tempatnya dulu. Gaskill Compound. Di Gaskill Compound ini tuh ada banyak. Lu bisa beli perabotan vape, ada vape Q. Mau nyuci, ada nyuci Q. Ada Mau ngopi Q. Ngopi Q. Semuanya pokoknya Q. Nah, pokoknya di sini tim Q. Seru-seruan di sini dan kalian bisa nemu teman-teman baru di sini buat di sini nggak cuma skuteris saja kan? Iya, Semuanya universal. bisa. Di sini universal. Iya, kalau Cuma kalian karena Om Valdi sebagai owner dia suka Vespa. betul. Nah, jadi di sini teman-teman Vespa juga pada nongkrong. Tapi Iya. kan di luar anak Vespa juga ramai sih di sini. Iya, apalagi di sini juga banyak dari Becus Apparel itu kan juga teman-teman dari warga lokal Betul. asli Ya, sini. asli Betawi ya. Iya. Ini kita pakai baju Kita lagi pakai bajunya Becus nih. Becus Apparel. Verified Becus. Iya. Ada juga yang Betawi banget gitu loh, cuy. Banyak. Mana ya? Doyan Itu ngayap. Becus Apparel nih, Iya. doyan ngayap, topi-topi. Kalau doyan ngayap itu sih memang jadi program sih sama teman-teman sini. Jadi kayak yang kemarin ke Aceh. Nah, nanti insya Allah tahun ini kita mau ke Sulawesi. Bismillah. Asik. Ikut dong. Ayo. Mau ikut aku kalau ke Aduh, Sulawesi guys. gitu. Kita mau ke Sulawesi insya Allah. Ya, di sebelah gua sudah ada Reza Alwi Mufti, seorang apa ya gua menyebut lu? Pecinta Vespa, skuteris. Orang suka jalan-jalan aja dah. Orang yang suka jalan-jalan dari ujung negeri. Dia selalu menyebut tempatnya dia tuh ujung negeri. Iya. Kan iya, Put. Rumah kalau ditanya rumah di mana sih di Aceh? Aceh di mana ya? Ujung negeri. Iya, ujung bener barat, Ujung barat Indonesia. ujung barat negeri. Iya, benar. Ini gua mau ngobrol dari pertama banget nih. Kita tarik ke ujung negeri. Apa yang bikin lu akhirnya memutuskan gitu untuk ya udah deh gue main Vespa deh. Itu di tahun berapa dan apa yang bikin lu kayak gitu Jauh? Gue tuh baru main Vespa, Bu. Gue tuh baru main Vespa, ya bisa dibilang baru lah daripada teman-teman yang lain ya. Gue tuh main Vespa berarti dulu waktu kuliah. Awal kuliah 2015. Oh ya. Gue main Vespa. Nah, dulu itu gue main Vespa itu bukan yang kayak gue ikut teman-teman gue dong karena mereka punya Vespa gitu. Enggak. Tapi gue tampil beda. Dulu itu tongkrongan gue tuh kayak teman-teman universal aja, kayak teman-teman balap liar kan dulu begini gitu kan. Terus mereka tuh ada yang punya motor klasik. CB, Jetstel. Apa namanya kalau anak-anak CB itu? Jetstel. Tapi Herex, di era Herex. Enggak, aku enggak tahu. Oh iya sekarang ya. Nah, kalau dulu itu kan masih main CB yang Jetstel gitu, Jetstel. 2013, 14, 15 gitulah ya. Jetstel. Nah, gue sering minjemin motornya. Gue pinjam, bawa pulang rumah, gitu-gitulah. Nah, besoknya gue pengen lah, coba gue cari motor klasik tapi yang klasik gitu, tapi jangan CB. Nah, gue mikir karena di kampung gue tuh ada pokoknya ada jalanan gue bolak-balik, jadi gue keluar. Nah, itu ada Vespa satu, itu Vespa pertama gue beli itu. Itu yang akhirnya lu beli pertama kali? Pertama, Vespa Sprint tahun 76. Warna pink. Nanti gue kirimin fotonya biar kalian bisa lihat warnanya pink dan plat nomornya itu I am sexy juga. Pink Vespa. Pink, di kepala gue Dekjau pakai Vespa warna pink. Iya, warna pink cuy. Itu pink. Lu tahu pink korek tiket? Iya. Nah, pink kayak gitu. Pinknya di custom Pink lagi. yang warnanya sakit di mata ya, kan? betul.
pink itu paduannya hitam. Pokoknya itulah Vespa pertama gua. Terus gue jual tuh Vespa karena kan emang ya, tapi semua orang ngerasain hal ini gak sih, kayak baru main Vespa habis itu ketipu sana sini. Iya gitu, benar, tahu gak sih? minimal ketipu bengkel. Iya, ketipu sana sini. Wah, itu banget tuh gua. Gue menyebutnya itu biaya belajar. Iya. Ya tapi maksud gua ya itu jadi pelajaran bagi kita gitu. Apalagi Vespa pertama kan, anjing ngechat nggak selesai ke bengkel gua nggak tahu kemana. Ya, gitu. bilangnya seminggu jadinya sebulan. Nah, gua ngerasain itu dulu tuh pertama Vespa. Terus gua jual. Gue jual Vespa pink itu gue beli Excel masalah gue. Itu kebanyakan ganti gonta-ganti Vespa. Tahun itu berapa lu beli sprint di daerah lagi? Lengkap surat. Tapi Vespa miring aja. Itu 2015 tadi. 2015. 2015 di Jakarta aja tuh masih terhitung murah loh tahun segitu. Iya sih. Maksudnya nggak sejuta tapi sih. masih, ya kalau menurut gue sih Vespa yang naik banget harganya di tahun 2018 sih. 18, 19, apalagi 2020 pas pandemi sih. Iyalah. Karena gue ngerasain PTS dulu di Jogja gue 2016 sempat di Jogja. Gue ngerasain harga PTS itu 5 juta. Gue pernah beli, gue gini-gini pernah punya PTS loh. Ram, Punya PTS gini gue punya PTS anjir. Lu parah banget kalian. Coba sekarang cari PTS 5 juta. Gue 5 juta tuh lengkap surat cuy. Lengkap surat gue beli di Semarang, gue bawa ke Jogja. Gue jual lagi tuh 10 juta, untung 5 juta. Itu lu udah merasa anjir gue untung gede banget kan? Iya, itu keren banget anjing gue jual Vespa segitu. Nah jadi tadi mana sih? Tadi kan gue beli Excel. Beli Excel. Habis gue beli Excel, gue jual lagi Excelnya. Anjing, gue beli Vespa apa lagi ya? Excel, habis itu ganti lagi Excel ya. Ganti yang beda tahun dari 94 ke 97. Beda tahun doang. Beda tahun doang. Sama warna semua. Terus gue ganti bajai. Habis gue ganti bajai, gue beli lagi Excel. Gue malah sebetulnya gue bukan sprinter banget sih. Kita semua terkenal Degjau itu dengan sprint. Entah pari atau putih. Itu kan sprint. Kenapa nih banyak kayak Excel malah? Iya, dulu tuh gue kayak sering bantuin teman-teman gue beli Excel, terus nanti dia mau jual, gue yang beli lagi gitu loh. Jadi kayak banyak juga dan murah. Gue dapat Excel dulu tuh di Aceh masih di angka-angka 4 juta, 3 juta. Kayak Excel belum semahal sekarang sih, apalagi. Gue masih gampang lah, terus nyaman juga kan Excel. Terus singkat cerita tuh gue jual lagi tuh Excel yang keempat kali loh, nggak salah gue tuh apa 3 kali gitu. Gue jual lagi, belilah Sipari. Jadi duit 5 juta, Bud. Duit 5 juta. Gue beli Sipari 1 juta. 1 juta. 1 juta, pas 1 juta Sipari. Iya. Agak kaget ya saya. Di kandang sapi lagi. Anjir tuh nggak ada fotonya sih gue di kandang sapi tuh, kalau ada mahal banget tuh foto. Di kandang sapi. Kak sapinya udah nggak ada lagi tuh. Apa cerita bisa di kandang sapi, Jauh? Ya mungkin biar nggak kena hujan kali ya. Iya sih. Di dalam kandang, emang di dalam kandang sapi emang udah sapinya udah nggak ada lagi gitu. Tapi ada yang punya, maksudnya? Ada. Wih, kemarin yang punya Vespa baru almarhum. Baru berapa bulan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue dikabarin mak gue, bang, yang punya Vespa Pari udah meninggal, kan tangga gue dekat rumah juga gitu loh. Itu dekat rumah lu ya? Dekat rumah, masih sekampung. Kalau di sini apa sih RT kali ya? Ya masih se-RT. Ya, se-RT lah. Jadi gitu, terus gue beli si Pari 1 juta, sisa duit 4 juta dong. Nah duit 4 juta ini gue nggak tahu kemana cuy. Nggak tahu apa gue jajan apa, gue nggak tahu lah. Pokoknya 4 juta gue pelan-pelan habis tuh, nggak tahu. Anak muda pegang uang 4 juta, masa investasi. Jadi pelan-pelan habis, dan gue untungnya itu si Pari udah dibenerin, udah dilas-las lah semua, cuma nggak diwarnai, nggak dicat aja kan. Nah dari situlah terbentuknya touring gue. Terbentuknya Degjau, sabar. Terbentuknya touring. Tapi kan sebelum touring gue 2016 sempat ke Jogja. Jadi gue sempat jual Excel itu, gue beli apa tuh namanya? Excel yang kedua kalau nggak salah. Gue beli PTS yang di Jogja, terus gue balik lagi ke Aceh. Gue benerin si Pari dan gue touring kan. Nah dari touring itulah udah si Parito udah Vespa gue. Lu berarti memulai yang perjalanan yang semua orang tahu kan, perjalanan yang 2 tahun pertama itu tuh. Itu gue mulainya tanggal 3 Desember 2017 jam 11 siang. 3 Desember 2017. Tapi dari sebelum 3 Desember itu lu udah berapa kali gue touring kan? udah touring juga, tapi yang kayak paling jauh itu gue keliling Sumatera Utara. Tapi itu udah merasa keren banget sih dulu gue. Iya, keliling Sumatera Utara tuh buat yang dari Aceh, gue dari Aceh. Jauh loh. Iya, gue ngerasa waktu pulang itu kan kayak gue dicengin sama saudara-saudara gue di rumah, misalnya abang suku gue gitu.
abang ke Medan kemarin, gue bilang aku keliling Sumatera Utara kemarin, wah nggak percaya ini nggak, saking orang nggak percaya gitu loh. Tapi gue kan merasa anjir jauh nih jalan gue nih. Tahun itu udah ada foto-foto belum lu? Udah ada. Oh, udah ada. Ada fotonya. Nanti gue kirim juga. Iya, boleh. Nanti kita masukin biar kebayang. Tapi betul, jadi gue ngerasain touring itu ke Danau Toba. Iya, pertama banget gue Vespaan sendiri, berdua tuh sama teman di Medan. Dia ikutan juga pakai Vespa gue, kita boncengan ke Danau Toba. Itu kalau nggak salah gue ikut touring 12 hari dan itu keren banget rasanya. Anjir. Itu padahal baru dari Aceh sampai Danau Toba. Iya, itu gue ngerasa anjir keren juga, jauh juga ya ternyata ya. Nah, setelah itu terjadi, nah itu terjadi itu sebelum gue ke Jogja kalau nggak salah. 2000 Ya itu 2016-an, kalau 16 apa 15 gitu, gue lupa lah. Jadi gue balik lagi ke gue ke Jogja apa? Gue lupa deh. Pokoknya touring gue tuh paling jauh sebelum gue keluar naik Safari itu ya ke Medan. Cuma ke Medan aja nih? Banda Aceh, Sumatera Utara lah. Banda Aceh, Sumatera Utara. Itu kan ketimbang perjalanan lu yang beribu-ribu kilometer ini cuma berapa persen kan? Iya sih, tapi ya itulah buat gue ngerasa tuh gini loh, gue sering cerita ke teman-teman kayak bukan seberapa jauh perjalanan Anda, tapi seberapa banyak pengalaman yang Anda dapat. Betul. Karena kan kejar jauh itu emang sih kejauh, tapi kalau bahas jauh ada yang lebih jauh. Iya benar. Iya nggak sih? Iya, selalu ini ada misalnya yang lebih jauh. Ini sih. anak Vespa bilang, wah anak Vespa ini keren nih, dia bisa keliling Indonesia. Ada orang yang lebih gila naik sepeda, dia ke luar negeri. Iya benar. Ada yang misalnya jalan kaki, kan lebih lagi gitu loh maksud gua. Jadi menurut gue bukan soal seberapa jauh, tapi seberapa banyak pengalaman yang kalian dapat di perjalanan gitu. Tapi ini nih, Dekjal di usia 2017 berarti lu 19 tahun. Iya dong. Apa ya? Lu lahir 2017. Lu kita kan nggak beda jauh umurnya. 97. 20 tahun. 20. Iya. Iya, gue 21 itu ulang tahun di Bandung. Iya. 22 gue ulang tahun di Sulawesi Barat. 23 gua ulang tahunnya di enggak deh Put, kebalik Put. 22 di Bandung. 22 di Bandung, 23-nya di Sulawesi Barat. Nah, 24-nya baru di Aceh. Kau yang ulang tahun di McD aja. Saling kita sama dia ini. Iya lagi. Itu. Iya, kalau nggak salah gua sama teman Bandung teman-teman Bandung gua ulang tahun dirayain sama mereka di sana, terus di Sulawesi juga. Apa jauh motivasi lu untuk memulai perjalanan? Karena rasa penasaran. Serius lu? Cuma penasaran aja? Karena rasa penasaran. Ya, tapi bukan yang soal dari keluar dari rumahnya ya. Gue keluar dari rumah ini emang kayak gue pengen keluar, gue pengen kayak coba cari-cari kerja gitu kan, cari kerja karena gue ngebawa SKCK kan. Gue bawa SKCK, yang pokoknya orang lamar kerja gue minta cuy. Gue bawa itu semua, gue pengen lah kayak mungkin nanti di Jambi kah atau di Pekanbaru atau di Jakarta, tapi belum ada kebayangan di Jakarta karena kan tujuan gue tuh mau ke Medan tadinya. Hanya dari Aceh ke Medan? Karena gue bawa duit 700.000 Put. 700.000. Ya, 700.000 lumayan lah, itu lumayan lah. 700.000 gue nyampe Medan kan. Iya. Tapi kalau 700.000 lu sampai Jakarta gue bingung sih jauh. 700.000 sisa 300 gue di Medan. Dan gue tuh udah mau keluar kota Medan kalau nggak salah. 400 abis apa? Judi? Enggak aja. Gue seminggu gue di sono nggak ngapa-ngapain. Misalnya seminggu ya biaya hidup kan. Seminggu gue di sono terus. Dari situ gue lanjut lagi jalan di kota Medan, lanjut ke daerah Sumatera Utara lainnya gitu. Nah dari situ udah mulai, karena kan jualan kopi kan, gue bawa kopi, jualan kopi, ya penghasilan gue dari penjualan kopi itu. Berarti kalau lu kan di jalan nih, lu nggak yang lu di Medan stay setahun gitu, lu kan jalan terus nih. Suplai kopi gimana jauh? Dikirim dari Aceh? Emak gue yang ngirim. Oh. Emak gue yang packing, dia yang ngirim. Nah, juga yang kalau misal dari Sabang sampai NTT mungkin gue masih enak dikirim. Misal dari Aceh sampai ke NTT masih enak dikirim. Tapi kalau udah nyampe di Maluku, udah nyampe ke Papua, itu pengirimannya aja berapa lama karena itu? Di situ gue udah gak ngirim kopi. Di situ gue lebih ke kerja. Apa sih yang bisa gue kerjain nih? Gue misalnya punya modal 500.000 misalnya, gue apain gitu. Gue ingat banget kerjaan pertama gue tuh adalah beli akar bahar. Akar bahar yang gelang-gelang itu? Gue beli jadi tapi. Gue beli udah jadi gelang, gue beli amplas, gue bersihin, gue rapiin, gue kilatin, kan jadi cakep kan. Nah gue jual dengan harga lebih mahal. Nah terus ada duit itu gue putarin masih di akar bahar itu.
Tapi sekarang gue udah nggak main lagi karena gue baru sadar juga dia karena akar bahar itu hewan laut ya, hewan anthozoa dia. Itu nggak boleh di. Gue nggak tahu dilindungi atau enggak, tapi kayaknya dilindungi. Kayaknya ya, karena hewan laut kan, dia hewan laut. Dan makanya gue sekarang udah nggak lagi. Kalau dulu kan karena emang orang masuk timur apalagi anak Vespa, wah lihat kayak gituan kan unik banget kan. Nah, sampai akhirnya lu mulai berkonten nih di. Itu belum berkonten, gue berkonten itu di Maroke cuy. Serius lu? Iya, Berarti dari Aceh sampai Papua enggak. Tapi dari Papua sampai ke Aceh, nah itu baru mulai konten. Gue pikir ini yang ada di kepala gue ya, waktu awal pertama kenal sama lu tuh, ya lu dari Aceh tuh emang udah mulai konten nih di YouTube dan perjalanan lu itu mungkin dibiayai sama YouTube lu gitu. Enggak. Gue tuh ngerasain duit YouTube dulu itu, gue udah selesai semua touring. Udah selesai touring semua, udah touring lagi naik si putih. Naik si putih, gue udah bawa si putih dari Jakarta sampai Jogja, gue udah keliling Jawa sama si putih, gue balik lagi ke Aceh sebelum Covid. Nah, disitulah sebelum Covid itu gue baru ngerasain duit dari YouTube. Waktu touring enggak ya, itu pure semua dia dari dagangan. Dari dagangan aja. Dari dagangan aja. Dan kerja-kerja setiap lu berhenti gitu yang tadi lu bilang. Itulah kerja gue di jalan itu adalah selain di coffee shop. Ya gue jualan tas, gelang, terus tembakau gayo. Tembakau Aceh. Tembakau Aceh, tembakau hijau itu, tembakau itu gue sempat jualan. Dan ada apa lagi ya? Gelangnya banyaknya gelang sih. Gelang sama kalung. Kalung itu yang gue rajut sendiri gitu lah. Kalau dari Aceh sampai lu nggak ngejar ini sih, nggak ngejar kayak gue 2 hari udah harus sampai mana? Enggak, karena gue terlalu santai aja freedom. Ya. Freedom. Iya, freedom apa artinya? Kebebasan. Iya, freedom. Lu terlalu bebas. Vespa adalah kebebasan. Betul. Lu ingat nggak film apa tuh? Ini Luka. Vespa adalah kebebasan. Asik. Dari Bungkus. Aceh sampai ini deh, sampai Lampung. Waktu itu lu tempuh berapa hari? Dari Aceh sampai ke Jambi itu sebulan. Sebulan. Di Jambi lanjut lagi gue sampai ke Jakarta itu sekitaran 3 minggu, nggak apa 2 mingguan. Tergantung mood gue aja. Iya sih. Jakarta itu kalau nggak salah gue 2 minggu. Tapi pertama ke Jakarta pun. Nah ini yang pengen gue tanya nih, gimana rasanya orang Aceh pertama ke Jakarta jauh? Dan touring bukan naik pesawat, bukan kayak flight liburan keluarga gitu. Berarti kan lu sampai Jakarta setelah berbulan-bulan perjalanan nih. Iya, dan ada cerita dulu tuh gue ditantang sama teman-teman gue, abang-abangan di kampung. Jadi kayak malam sebelum gue berangkat tuh gue pamitan sama, tapi kayak teman-teman dekat aja gitu. Gue nggak pamitan yang ke Universal ngasih tahu orang-orang gue mau touring, nggak. Jadi pas pulang itu gue mampir lah tempat makan karena mereka lagi makan gitu. Gue cerita-cerita, gue bilang gue mau touring nih, mau touring ke Jawa, gue bilang gitu kan. Ke Jawa nih gue nih, ke Jakarta. Buat orang Sumatera ke Jawa itu jauh loh. Iya, kita hitungan kalau dulu tuh kan kita karena belum tahu ke Jawa, ya udah Jawa. Jawa semua gitu kan Jawa gitu. Jadi gue ngomongnya gue ke Medan, gue bilang ke Medan dulu tapi nggak tahu udah semoga nyampe ke Jakarta gitu bilang. Terus kata dia, jauh kalau kau sampai ke Jakarta aku transfer katanya. Aku transfer serius pun. Jadi betulan setelah berapa bulan, 2 bulan lah kita bilang ya, misalnya 2 bulan gue nyampe di Jakarta. Gue dari Tangerang tuh langsung berarti gue subuh. Gue nyampe ke Jakarta itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi gue telepon teman gue dijemput, terus gue langsung ke Monas. Gue langsung ke Monas. Titik di mana semua orang daerah tuh harus ke situ sih. Gue nggak kemana-mana, gue langsung ke Monas, sumpah. Gue langsung ke Monas, masih barang-barang di motor, masih pakai sarung. Dulu tuh gue di Sumatera doyan pakai sarung. Sampai sekarang juga lu masih pakai sarung. Tergantung aja sih, tergantung. Sekarang gue kalau touring sama Queen Beer sama Martias ya, Jo lu nggak boleh pakai sendal ya. Padahal kan gue seneng banget pakai sendal. Iya. Untung setelan lu kan begitu emang. Iya, emang nyaman aja gitu pakai sendal, kayak sarung kan dingin gitu ya. Tapi kata Martias, jangan jauh lu bikin jelek kontennya ya. Gak banget Martias mindset. jadi kayak gitu lah. Gue nyampe ke Jakarta, langsung foto di Monas. Paginya itu gue foto gue tuh gue kirim ke teman gue. Siangnya gue langsung dapat duit 1 juta. Anjir. 1 juta ya kan, 1 juta. Habis itu gue silaturahmi ke Sakral. Kan pertama gue singgah ke Sakral, di Sakral tempatnya Om Yamin. Tempatnya Yamin, Sakral. Habis itu gue baru ke teman-teman di Depok, teman-teman Aceh gue yang kuliah di sini kan, ke tempat mereka di Depok. Gue extend di Jakarta itu 2 minggu.
terus gue langsung lanjut Bogor 2 hari, Cianjur sehari, langsung ke Bandung. Di Bandung itu gue ulang tahun. Oh ya, yang tadi lo cerita. Di Bandung itu gue ulang tahun. Di Bandung itu sekitar semingguan kalau nggak salah. Sakit gue di Bandung. Pancaroba biasa. Bisa sakit kok, Orang Jauh. dari kampung. Bisa sakit dari Dek, kampung. Jauh. Model-model kayak Dekjau, Mas Angga, SPX itu kalau sakit semua orang bingung. Bisa sakit dia. Sakit juga cuy, kita manusia juga cuy. Iya. Orang kira kita Robot-robot ini anjir. bisa sakit ternyata. Terus habis dari mana tuh? Bandung gua lanjut ke Singaparna. Singaparna lu tahu kan? Tahu sih, tapi gue belum pernah. Gua malah nggak di Tasiknya, di Singaparna di Kang Tutus ada teman sesepuh Vespa di sana. Dari situ gua lanjut lagi ke perbatasan Banjar Patroman ya. Itu berarti lewat selatan ya? Iya, gue lewat selatan. Gue selatan. Terus gue lanjut ke Jogja. Nah di Jogja itu udah mentok. Itu di Jogja lah lu yang cukup lama tuh. Iya 3 bulan. Udah mentok gue kira mungkin perjalanan gue nyampe ke sini aja. Karena kan dulu gue pernah ke Jogja kan 2016. Iya. Sekarang kemarin itu 2018 awal kan. Oh gue kira di sini. Ternyata lama-lamaan anjing gue penasaran ya. Gue kan bawa Vespa gitu. Kan udah ngerasain pun dari Aceh ke Jogja itu kan jauh ya, masa nyampe Jogja doang, ke Bali kan dikit lagi ya. Gue telepon mak gue. Enggak dikit lagi Jauh, ke Bali juga dikit lagi. Tapi ya lu bayangin dari Aceh. Iya sih, dari Aceh Jogja, iya. Aceh Jogja, Balinya di sini. Bali sih ya, ya kalau lu bandingin sama. Ya oke, terus lanjut. Jadi gue telepon mak, abang pengen lanjut ke Bali nih. Wih kata jangan Bali nanti kita kau macam-macam. Dengan segala stigma ya di kan, daerah. Ya misalnya kita di kampung kan mikirnya nanti kita di sana ngapain gitu. Padahal kan gua anak lurus-lurus banget. Lurus aja. Iya. Jadi gue cerita sama mak, pengen lihat Bali, culture Bali gimana sih budaya di sana dengan toleransi. Tapi sebelum itu lu pernah ke Bali Jauh? Belum pernah. Tapi berarti udah dengar. Gue paling jauh kemana sih liburan itu? Medan. Ke Toba. Itu pun sama gue dari kecil, kecil banget. Gue tuh nggak pernah. Gue tuh dulu kalau mungkin nggak kenal Vespa, gue sampai sekarang ini masih di rumah aja bengong. Gue nggak tahu ngapain. Mungkin kehidupan gue cuma ngopi, bangun tidur ngopi, makan tidur lagi gitu kita aja mungkin. Semenjak gue kenal Vespa, gue jadi kayak wah. Touring, oh kayak gini ya daerah orang kayak gini ya, oh daerah orang bahasanya gini ya, oh orang-orangnya gini ya, ya maksudnya gue kan jadi kebuka gitu ya, jadi kebuka gimana sih daerah orang yang belum pernah gue kunjungi, belum pernah gue, ya makanya gue ngerasain gitu seluruh Indonesia. Nah, perjalanan dari Jogja ke Bali langsung apa mampir-mampir lagi? Mampir langsung. Pasti mampir. Jakarta, bisa Jogja, Solo, Madiun. Gue tuh yang gue sebutin itu tuh yang gue singgah ya. Madiun, Mojokerto. Habis Mojokerto tuh gue langsung ke Banyuwangi. Nah tapi gue nggak masuk Baluran, gue belum tahu dulu ada Baluran. Ya berarti lu gue tahu alas Baluran, alas. Gue belum nggak tahu tuh kalau ada destinasi wisata di situ. Jadi gue langsung ke situ, nyebrang besok paginya gue nyebrang ke Bali. Di Bali itu gue nggak langsung ke Denpasar, gue masih nginep di Negara. Semalam Negara itu masih lumayan jauh. Iya masih lumayan. Gue nginep di Negara semalam, terus gue langsung nginep lagi di Badung semalam, gue baru di Denpasar. Ke Badung berarti ke atas dikit bukan Badung? Ya gue agak ke atas dikit, iya kan? karena ada kontekan kan kemarin. Jadi gue ke situ terus Denpasar gue stay di Nusa Dua. Oh. Ada teman-teman rantau, teman-teman dari mana Bang Hanafi, dia dari Padang apa Jambi gitu. Dia stay di sana jadi aku. Emang tinggal di sana? Ya mereka kayak yang ngajarin orang-orang surfing gitu lah. Dari Padang ngajarin surfing. agak beda ya. Ya jauh ya. Iya. Ya misalnya kayak gitulah. Mereka tinggal di sana, aku stay di tempat mereka paling 3 harian. Pokoknya kurang lebih aku seminggu Bali. Nah di Lombok yang agak lama. Di Lombok tuh aku sebulan, Bud. Tempatnya ini ya yang itu yang Opa itu di mana ya? Oh itu NTT. Oh itu NTT ya? Itu NTT masih jauh. Lombok tempat siapa jauh? Lombok itu ada tempat Akbar dulu. Oh. Akbar. Nah, sebulan. Hampir sebulan juga di sana. Sebulan kan nunggu pengiriman kopi juga kan. Nah, saya di Lombok gue malah lanjut NTB gue lanjut NTT. Ini mulai NTT nih udah mulai kerasa susahnya touring kan? Nah NTT itu lebih ke ini sih kayak gue tuh baru ngerasain touring itu gue harus mencari sesuatu gitu loh. Gue harus punya oleh-oleh sesuatu. Apa sih oleh-oleh sesuatu kayak
pengalaman A, pengalaman B, kayak makanya gue menganggap perjalanan gue tuh gue punya beberapa misi. Dan misi itu bukan diciptakan di rumah tapi di perjalanan. Di perjalanan. Kayak suku, adat, budaya, toleransi, mistis. Nah itu hal-hal itu yang gue pelajari di jalan gitu. Yang gue lihat, oh ada, kayak gini ya. Toleransi orang-orang misalnya kayak toleransi agama. Karena hal yang jarang gue rasakan di Aceh. Iya. Lu sangat merasakan itu di Bali dong Iya, harusnya. di Bali, di NTT lebih-lebih gitu loh. NTT sih yang paling parah gue rasakan toleransi itu yang paling kena gitu loh. Itu NTT. Yang Opa yang gue bilang Opa yang tadi lu nanya Opa Yos almarhum baru almarhum kemarin. Itu aku banyak banget belajar toleransi sama dia. Toleransi tentang gimana sih toleransinya. Jadi aku ngerasain di situ. Terus ada juga yang aku suruh potong ayam loh, Put. Gue disuruh potong ayam karena ngikutin agama gue sendiri, Muslim, yang lain Kristen. Yang lain makan Mereka apa ya? Mereka Katolik apa? Gue lupa. ya biasanya Timur Katolik. Katolik Kristen, ya. Jadi gue suruh motong ayam, Bud. Motong ayam. Motong ayam. Karena yang lain kan teman-teman cuma gue sendiri yang Muslim kan, cuma gue sendiri. Jadi biar ngikutin agama gue gitu. Jadi gue suruh motong ayam. ketimbang lu enggak makan kan? Enggak, padahal sebetulnya kalau misalnya toh mereka motong di belakang gue di depan sambil nongkrong juga udah digoreng pun gue ya kalau gue nggak tahu ya sah-sah aja dong. Karena kita nggak tahu. Gitu. Tapi mereka manggil gue Put dari depan ke belakang suruh motong ayam, jadi segitunya loh toleransi di sana gitu loh. Kalau di tempat Opayos tuh gue sampai disuruh sholat Put. Padahal Opayos bukan Muslim. Bukan. Gue sampai disuruh sholat dan dia tahu kiblatnya, arah sana kiblatnya. Terus nanti kamu wudhu di belakang gitu. Sampai gitu. Gue merinding loh. Ya, gue ada 3. Sorry ya guys, tadi kameranya tiba-tiba baterainya habis. Emang iya? Iya. Wah, Kita mau PQ dulu sebentar. Oh ya mau pikir. Sampai mana tadi jauh? Kita kalau nggak salah aku nyampe NTT deh. Sampai NTT, sampai tempat Opayos. Iya, sampai habis itu ya gue di tempat Opayos lah tuh, tempat Opayos. Gue di tempat Opayos kalau nggak salah 5-6 harian. Gue sempat mampir di situ 5-6 harian. Sempat habis dari tempat Opayos tuh gue lanjut lagi jalan kan. Opayos habis itu gue lanjut dari Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Borong, ND. Ya ND, apa ya? Balik kali ya. Gue mendengar kota-kota itu cuma di Atlas. Ya pokoknya gue lanjut ke ND. Nah di ND itu gue stay beberapa hari di ND. Putar terus ke kiri. Maumere dong. Oh iya deh. Dari ND gue lanjut Maumere ke Larantuka ke Adonara. Gue pernah mendengar itu dari habis Pulau Adonara, Pulau Lembata, Desa Pemburu Paus. Desa Pemburu Paus. Itu cuma ada 2 di dunia. Ini pemburu paus yang masih tradisional itu. Iya, yang kalau di TV-TV dia lompat dari kapal nancepin paus. Nah itu nggak sembarang juga dan mereka juga nggak berburu setiap hari. Berburu paus, jadi mereka emang ada porsinya gitu loh, ada porsinya dan itu masih kepercayaan. Manusia dengan kekuatan apa dia bisa lompat dari kapal dan nancep paus? Kalau ngelihat di sana itu perahu mereka pledang namanya. Pledang itu kecil Bud. Lu bayangin tuh paus, motong paus itu pakai tangga, lu bayangin segede mana tuh paus. Paus tuh gede banget kan? Tapi perahu mereka kecil, pledang mereka tuh nggak terlalu besar. Iya. Tapi bisa diseret sampai ke teluknya mereka. Wah gila, gua nggak kebayang sih. Tapi gua nggak dapat yang tradisi. Pas lagi berburu pausan gua nggak dapat. Nah, tapi gua mampir beberapa hari di sana karena gue ke rumah duka kan di sana. Nah di sana yang gue cerita ke kalian tuh yang gue ditangkap di teroris. Oh iya, yang dikira teroris. Iya. Di situ tuh gue dikira teroris ditangkap tapi di desa atasnya. Padahal lu belum bentuk seperti ini ya? Hah? Masih ganteng gue. Masih ganteng kan saat itu. Iya, nggak tahu. Belum cabi-cabi kayak gini ya? Itu di desa atas tuh sampai gue dijemput, harus ada yang jemput, gue baru sama. Lu masih inget nggak? Ini gue ada pengalaman lucu sama Dejo. Waktu kita ke VWD. Iya. Kan kita connect intercom buat ngobrol berdua. Terus gue lagi isi bensin, lu nungguin gue. Ada ibu-ibu yang ngajak lu ngobrol. Terus ibu-ibunya nanya, Mas dari mana? Oh saya dari Aceh. Udah ngobrol panjang lebar. Sebelum kita cabut, ibu-ibunya nanya, Mas mirip Dekjau. Iya lagi di pom bensin. Iya, Mas mirip Dekjau. Iya. Aceh lebih parah itu. Kenapa? si ibu ini dia bilang kan, Mas mirip Dekjau. Saya Dekjau. Terus ibunya dengan muka polos,
kok gendut? Anjing iya lagi. Aduh, gue yang denger di intercom aja lucu lagi. Anjing iya lagi. Anjir itu poin banget sih tuh pas perjalanan di VWD tuh. Kok gendut ya? Iya. Emang gue sih gendut. Kok gendut? Terus kayak Apit. Dari antara kalian semua gue yang pertama gue jumpa Apit di skut apa? Iya. Skut terapi, skut kopi. Skut kopi ya Apit. Masih rambut kita kuning mah Put. Iya lagi. Rambut kita kuning iya. Kalian berdua pernah kuning rambutnya lagi. Iya rambut dua-duanya kuning. Iya. Gue masih kurus gitu. Oh, tadi gue menyambung sebelum tadi mati. Kenapa tuh? Ya tadi gue bilang lu tuh punya keberanian yang pasti lu nggak mikirin itu kan. Lu nggak mikir ya maksudnya kalau orang kayak gua gitu Keberanian ya. Tapi Iya. gue ngerasa dulu tuh kayaknya gue terlalu polos deh. iya lu nggak banyak mikir kali. Iya, gue nggak ada karena gue semerdeka itu loh, sekebebasan itu, tapi yang masih gue bisa gue kontrol gitu. Kebebasan yang terkontrol. Yang terkontrol. Tapi gue nggak ada kepikiran apa-apa. Karena apa? Gue setiap perjalanan Put, gue tuh kan dulu waktu di touring itu gue nggak pacaran. Jadi orang yang paling penting yang harus gue kabari adalah ibu. Nyokap. Tok nyokap. Jadi setiap hari gue lagi jalan itu pasti gue nelfon. Itu surga yang dibawa kemana-mana itu. Iya kan? Jadi tanpa disadari pun mak gue udah ikutan touring tuh. Setiap hari. Minimal dia denger cerita lu kan. Setiap hari lu bayangin kecuali nggak ada sinyal. Kalau gue pindah kota gue pasti nelfon. Misalnya nih dari Jakarta mau ke Bogor doang nih. Mak, abang nih hari ini mau lanjut ke Bogor ya. Cepat siapa Bu? Ada bang kawan-kawan misalnya gitu. Itu udah. Nanti kadang gue di jalan juga sambil teleponan. Kan gue jarang denger lagu. Kan dulu gue belum kenal intercom. Iya. Nggak Masih ada. jalan sendiri. Si kenal tuh intercom. Iya. Jadi ya udah gue jarang teleponan, gue jarang kayak denger lagu. Jadi gue kayak taruh handphone di sini udah gue teleponan sama mama. Gitu Ya kan aja waktu udah. lu di intercom juga lu telepon sama nyokap lu. Ya, gue sampai sekarang gue. Lo, deh abang udah di jalan nih, Mak. Tapi itu hal paling wajib di perjalanan sih. Jujur gue sampai sekarang masih touring. Gue pasti nelpon. Iya. Pasti. Iya itu gua yang balik. gue bilang surga yang kita bawa kemana-mana itu. Iya, gue paling nggak senang kalau ada jumpa teman-teman dia nggak izin sama orang tuanya atau ada teman-teman yang baru touring dia nggak izin. Gue tuh yang hal yang sangat gue kasihankan. Pernah yang orang ini, Alan orang mana? Alan? Soreang. Orang Soreang. Ada anak Vespa di sana. Terus? Ada anak Vespa di sana. Dia kecelakaan kemarin di sana. Kecelakaan di Aceh. Di Aceh? Oh iya kecelakaan di Aceh. Temannya meninggal. Innalillahi. Temannya meninggal. Dia masih sekolah kalau nggak salah. Touring. Dia nggak izin sama orang tua. Izin cuma jalan-jalan doang. Tiba-tiba dia nyampe ke Aceh. Itu. Nah, Di jadi atas ini nih. itu juga jadi pelajaran kan. Maksud gua sedih lu ngabarin orang tua. Iya, Tiba-tiba kan orang tua nggak tahu kalau kita kenapa-napa gitu loh maksud gua. Yang makanya gue kemarin samperin ke rumahnya. Sampai kemarin gue sering jumpa dia kok. Udah sehat sekarang. Dia patah lengan gue. Dia Aduh. Dia kan berdua. Yang satu meninggal, yang satu patah kayak gitu. Aduh. Maksud gue kan kasihan kan. Makanya gue paling utamakan lah setidaknya kalian ngabarin orang tua atau saudara kalian siapapun itu gitu loh. Karena doa aminnya ibu dia kadang-kadang tuh Biar nggak khawatir gitu loh. Maksud gue biar ya nggak cuma ibu, mungkin ada teman-teman yang mungkin ya setidaknya kalian bisa ngabarin orang rumah lah, siapapun kerabat. Jadi biar nggak ada rasa khawatir dan kalian pun nggak kepikiran di jalan. Iya. Kan iya makanya gue semerdeka itu buat gue gue ada duit di jalan nggak ada duit itu sering banget. Tapi gue cuek aja karena gue percaya maksudnya rezeki mah ada aja cuy. Iya sih, Rezeki yang penting gue bensin full, ya kan, bensin full buat rokok udah aman. Kan teman-teman udah banyak, misalnya kita pasti singgah di tempat teman-teman kan. Jadi maksud gua pas sudah itu yang gue bilang keberanian lo itu tuh kayak apa ya? Tanpa disadari? Iya, tanpa lu sadari karena lu nggak banyak mikir. Coba kayak gua gitu udah terlalu banyak yang dipikirin gitu. Mana berani gua. Tapi sekarang juga kayak gitu sih. Sekarang gua kalau touring kayak ini sekarang mikir ini mikir itu karena udah ya umur sekarang ya masa nggak kepikiran ya. Tapi gue kemarin itu semerdeka itu sih, gue nggak ada kepikiran apa-apa, nyantai aja. Gue silaturahmi, gue ngerasain hidup di kampung orang gimana. Gue ngerasain di kampung orang tuh nggak cuma kayak sekedar tamu Vespa. Iya, lu Gua sampai jadi masuk warga situ ya. Iya. Sampai ada tempat ada orang meninggal, gue ikut ngelayan, kayak gitu. Padahal nggak kenal. Nggak kenal, tapi ya karena teman-teman gitu ya, jauh yuk kita ngelayan, ayo gitu loh.
Karena kan gue singgah nggak cuma di anak Vespa, di warga juga gue singgah. Gitu. Ya itu gimana jauh caranya? Maksudnya kalau lu kenal emang lu punya teman misalnya di Bandung atau di Jogja gitu, lu kabar-kabaran. Tapi kan ya di waktu awal perjalanan lu kan temen lu nggak se-Indonesia juga kan? Step by step. Ah. Lu orang Jakarta, dan Sani orang Bandung ya kan. Ini orang Bandung. Put, ini kan gue singgah di tempat lu ya. Put, siapa ya teman-teman lu di Bandung ya? Gue pengen lanjut ke Bandung. Oh ada nih jauh di Bandung ada Densani nih. Lu langsung ngontek Densani, kalau enggak gue yang ngontek Densani. Dan ini aku dek jauh, ini aku dari Aceh mau singgah di Bandung. Aku dapat nomor Den dari Putra gitu loh. Jadi step by step kayak gitu. Oh. Nanti kadang rekomendasi Den tiba-tiba ngabarin. Mang ini dan ngabarin orang di Tasik misalnya, Mang ini ada anak Aceh, teman-teman kita dari Aceh nih misalnya dia mau singgah di Tasik gitu, lagi gitu biasanya step by step. Kadang ada yang jumpa di jalan. Nah itu gue nggak ada pikiran untuk bisa seperti itu ya dulu ya. Tapi ngelihat lu dan setiap perjalanan lu yang bisa gue petik tuh kadang buat kita kenal dunia lebih jauh tuh cuma sesimpel kita berani untuk keluar rumah. Ya. Iya kan? Berani. Kalau gue sih mengubah semua mindset yang ada di pikiran gue ya. Yang mindset yang tadinya gue, oh ini kayak gini nggak boleh. Oh berarti gue ubah sendirinya. Nggak ada yang ngajarin, tapi gue belajar otodidak. Waktu yang ngajarin. Waktu yang ngajarin. Jadi apa sih yang harus kita ubah di selama umur segini? Apa sih yang harus kita ubah selama perjalanan kita? Attitude kah? Atau apapun itu gitu loh. Karena kan itu juga ngaruh banget di perjalanan di perjalanan itu. Apalagi lu di setiap perjalanan lu jadi tamu kan? Iya jadi tamu. Dan itu paling perlu diingat, kita tuh sebagai tamu nggak boleh merasa jadi raja. Iya. Kita tuh nggak boleh merasa jadi raja. Walaupun tamu adalah raja tuh emang itu kata-kata, tapi kita nggak boleh merasa jadi raja. Karena ketika kita menjadi raja, yang ada di pikiran itu kan besar kepala. Gitu. Bener. Iya, besar pak. Ada iklan suara lucu lagi anjing. Anjing lu mau jadi raja di Aceh lu? Laju. Abang-abangan KM0 cuy, abang-abangan KM0 bersuara tuh. Jadi, gue lanjut lagi cerita perjalanan. Jadi kayak NTT, gue lanjut ke Maluku, gue lanjut ke Papua. Di Papua gue mulai bikin konten. Sampai dari NTT ke Maluku itu lu 5 hari. Ke atas lagi bukan? 5 hari nyebrang. 5 hari nyebrang? Nyebrang. Apa rasa kau? 5 hari di kapal? 5 hari di kapal, gue nyebrang dari dari NTT ke Maluku. Sampai Maluku di Somlaki, itu nama daerah Somlaki. Maluku Tenggara Barat. Nah, di Somlaki itu gue 1,5 bulan cuma buat nunggu kapal. 1,5 bulan gue nunggu kapal karena ngedok. Maksudnya si kapal itu tidak berlabuh setiap hari? Enggak dong, wis setiap hari dari mana, enak banget tuh touring kalau ada setiap hari. Maksudnya yang gue tau kan kayak kapal dari sini ke Lampung lu kira Bakaoni, Merak Bakaoni gitu, Padang Bali, ini enggak setiap hari? Enggak, gua tuh nunggu tuh 1,5 bulan karena docking, ngedok kapal tuh. Ya dia diem dulu. Jadi cuma ada satu kapal yang lalu lalang. Nah, karena nggak ada kapal itu ya di situ lah gua mulai kerja, cari kesibukan lah. Nah, kita udah dikasih tumpangan sama rumah teman-teman di sana, ada Bang Wahyu. Dia sekarang udah nggak lagi di sana, tapi sekarang udah balik ke Kediri. Dia jualan pecel lele gitu. Pecel lele di sana. Lu bayangin, tapi gue bangun tidur jam 9 misalnya gitu. Lagi getok lele. Kagak. Bangun tidur jam 9, anak-anak mereka lagi bersihin cabai, jadi gue ikutan bersihin cabai, bikin sambal gitu pun. Terus kita makan siang rame-rame gitu, terus malamnya kita jualan. Itu anak Vespa tuh, Jo? Anak Vespa, tapi dia nggak ada Vespa di situ. Dia emang full keluarga, ajak anak keren istrinya. ya, bisa berangkat. Ya merantau jatuhnya, ya mereka ngerantau di sana. Iya sih. Tapi sekarang mereka udah nggak lagi di sana. Oh, udah balik lagi ke Kediri. Di Kediri. Orang Kediri. Saya terus abang. Jadi dari Maluku, gue nyebrang ke Papua itu 7 hari. 7 hari? 7 hari di kapal? Dari Somlaki, dari NTT ke Maluku 5 hari, nunggu 1,5 bulan, terus gue naik lagi kapal 7 hari. 7 hari itu dari Somlaki ke Merauke langsung? Somlaki, Tual, Dobo, Timika, Agas, Merauke. 7 hari, dia singgah-singgah. Oh, 1 hari di Tual, 1 hari di Dobo. Ya, singgah kan. Nggak singgah sehari juga, muat keluar orang main lagi gitu-gitulah. Kayak stasiun, mampir, turun penumpang, gitu aja.
Nah, Tiketnya berapa jam? gratis gue kemarin. Nggak gratis sih, gue mau ada surat. Gue minta keringanan. Gue minta keringanan kayak karena gue bikin surat jalan, surat permohonan izin biar kita dapat keringanan penyeberangan gitu. Tapi Itulah yang diangkat itu. yang diangkat, yang Vespa yang diangkat itu. Jadi ya udah kita ngajukan ke kapten. Oh apa sih kalau nakoda gitu nah gue join ya biar ada keringanan penyeberangan. Ya udah akhirnya kita bisa nyebrang. 7 hari di 7 kapal. hari di kapal mabuk lautnya 3 hari. 2 hari deh, 2 hari kayak lu udah nyampe di Merauke nih kan, lagi bengong gitu tiba-tiba lu goyang anjing. Tiba-tiba goyang anjing lama banget, serius. Mabuk laut tuh namanya. Iya. Tapi lu udah di darat, tapi lu masih merasa goyang. Kayak lo habis kelar berenang kan? Itu masih Lu ngerasa kayak di air. Goyang gitu anjir. Bisa kayak gitu dulu, tapi ya karena keinginan ya, kita dikalahkan oleh rasa bosan, rasa ini penasaran lu. dan ini dikalahkan oleh wah, tujuan gue tuh Merauke dikit lagi. Rumah gue jauh, cuy. Itu 7 hari di jalan itu dari kenal bisa jadi sahabatan lo ketemu orang di sana. Aduh, gue bilang tuh orang di kapal gue udah hafal mukanya semua tuh, nongkrong di mana, ngerokok di mana, ada gue udah hafal. 7 hari. Itu tangga tuh gue naik turun sampai kalau tangga tuh bisa ngomong kayaknya udah Abang lagi yang naik. Koko aja yang lewat ya. Koko aja yang lewat. Anjing. Jadi kayak gitulah. Jadi karena emang gue mikir ada waktu untuk gue masih ada waktu untuk bisa keliling ya jalan-jalan keliling kayak gitu. Ya makanya gue dulu gue terusin karena rumah gue jauh banget. Jauh banget, dia bener. Kalau misalnya gue pergi dari Aceh sampai Jakarta doang atau Jogja doang, gue balik lagi belum tentu gue bisa jalan lagi kan. Bener. Lu Makanya gue ngulang lagi sekali, dari nol. makanya gue sekali bener. Kenapa gue stay di Jakarta? Kenapa gue stay di Jakarta? Karena itu pun. Gue kalau mau kemana-mana kan gampang. Iya Lu bayangin kayak kemarin. Gue mau kemana nih? Mau ke Sumatera, balik Jakarta lagi. Gue mau ke Bali Lombok NTT, balik ke Sumatera. Ke Jakarta, Balik lagi. Titik tengah. Oh, ke Sulawesi, balik Jakarta lagi. Kalimantan, balik Jakarta lagi. Gitu loh maksud gue. Iya. Jadi ya titik tengah gue ambil titik. Kalau titik tengahnya di Aceh, aduh ampun. Itu titik pinggir. Ampun. itu capek ya. Iya, maksudnya jauh banget dan gue butuh effort yang luar biasa Iya, gitu. iya. Makanya gue kalau balik ke Aceh itu by event mungkin, by kayak bulan puasa. Ini kan sekarang Lebaran kayak ke Jepang. Kace kayak ke Jepang. Iya, mahal banget tiketnya. Guys, kalian tahu nggak? Aku balik ke Aceh ini harus beli tiket dari KL. Dari Jakarta KL ke Aceh. Jadi aku harus beli 2 tiket. Minimal punya paspor. Iya udah ada. Berarti aku beli 2 tiket. Karena kalau dari Aceh dari Jakarta ke Aceh itu 2,5 juta. Kalau misalnya dari Jakarta ke KL dulu beli tiket itu 500 atau 600 ribuan. Terus dari KL beli lagi tiket ke Aceh itu sekitar 600 ribuan juga. 1,2 lah sampai. 1,5 lah kita bilang. 1,5 perbedaan 1 bayar juta. 2,5 juta Jakarta Perbedaan Aceh. 1 juta. Ya kan Iya 1 juta juga duit, cuy. Duit banget itu. Duit Iya. banget itu bisa hidup itu. Jadi maksud gue ya kasihan banget, tapi ya mau gimana cuy, rumah kita di Aceh. Tapi gue merasa bangga sebagai orang Aceh. Keren loh orang Dekjau tuh sekeliling-kelilingnya Indonesia. Dia tuh bisa ngeblend ke Jogja jadi orang Jogja, ke Bandung jadi orang Bandung, ke Timur jadi orang Timur. Tapi dia tetap aku orang Aceh, Bang. Aceh loh, Aceh pride gue. Aceh pride ini. Gue tuh merasa bangga banget jadi orang Aceh. Iya nggak Ram? Mana Rama? Rama lagi kerja dia. Iya. Mereka kan guys, ini teman-teman Gaskiu ini kemarin mereka pernah ke rumah aku gitu loh waktu jalan Iya, kaki. Mereka yang mampir. kemarin ke kilometer Gua tanya 0. Tanya Densa nih, dia makan 4 kali nambah. Enak banget. Iya masakan. Emak, lu tahu nggak? Pas pulang kan gue teleponan Dan ya. Pas kita lagi jalan tuh gue teleponan sama emak gue kan. Kata emak gue udah seneng banget karena masakan habis. Iya. habis. Tahu kayak lebaran gitu, lebaran gitu kan kita banyak makanan gitu kan di ruang tamu Iya. gitu, banyak banget berapa jenis. Kemarin mereka kesana persis kayak lebaran, bedanya nggak ada lontong. Serius, bedanya. Isinya orang lapar semua. Isinya Habis orang makan lapar semua. Kan sorry ya beda. Sorry nyampe ke rumah gue tuh makan maghrib lah jatuhnya Dan ya. Makan maghrib, sana sini udah pada ketiduran. Itu. Ketiduran, terus kita paksa lanjut jalan Put. Aduh ngantuk-ngantuk. Enggak ada, gue seumur hidup gue udah jadi perantau gitu, pulang ke rumah cuma berapa jam baru kemarin doang. Kata mak gue ngomong gini ya,
capek kau bang. Abang kayak tamu nih bang. Iya kayak tamu. Iya kayak tamu. Cuma bentar doang nggak tidur. Gue yang tidur paling kayak Ampaldi anak-anak ada beberapa orang yang tidur. Jam 11 malam itu kita prepare lanjut lagi jalan ke Takengon. Dingin tuh Takengon kan. Waduh. Subuh tapi kita Kena masuk kopi Takengon tuh Aceh sih. dingin enak banget tuh. Kurang tidur lagi kita di pom bensin ya Dede. Tidur di pom bensin terus lagi ngopi ketiduran anjir. Tapi Takengon sih. Balik lagi nih ke ujung kanan sekarang. Ujung kanan Indonesia, Merauke jauh. Bersandarlah kapal. Kok ujung kanan sih? Ujung timur lah, Pei. Ujung kalau dari Ujung barat itu Aceh, ujung barat timur. Aceh, ujung timur Indonesia. Ya. Maksudnya lu bersandar nih di Merauke, apa yang lu rasa jauh? Oh jauh banget. Kemana aja bos? yang waktu gua nyandar kan turun motor ya, udah dijemput mana anak kan, karena kita di kapal itu 5 orang, ada teman-teman gua yang barengan gua, ada Bang Pedi, Bang Palai, Tapi Palai. nggak sendiri nih berarti? Nggak sendiri gua, kita jumpa di jalan tuh, karena kan satu arah nih, dan cuma ada satu kapal. Dan Jadi kebetulan kita, semuanya anak Vespa. iya teman-teman biasa lagi touring juga, kenal di jalan kita, ada Bang Pedi itu orang Sumedang, Palai Tangerang, Bongki dari Parung, Bogor, terus ada Genju dari Lampung, berlima kita sama gua. Jadi masuk Merauke kita berlima tuh, gua waktu naik motor kan. Ini Merauke ya, Cik. Gue bayangin Merauke itu dulu tuh gak ada bensin, gitu gue bayangin. Merauke tuh kota sih. Ya kota, Merauke itu kota. Kayak Jakarta gini apa lebih sepi? Lah. Kayak mana ya? Sukabumi Solo. enggak. Ya kota kecil lah Padang Merauke. Sidempuan gitu. Iya kayak gitulah mungkin ya kayak gitu. Tapi Merauke keramaian kok, udah kota udah kebentuk kok. Lu kalau lu tahu tuh Merauke itu adalah kota kabupaten terluas se-Indonesia. Merauke. Merauke itu terluas ini, gue baru baca juga berita yang kemarin. Dia terluas se-Indonesia. Tapi dia udah pemekaran, sekarang kan udah nggak lagi, Merauke itu nggak lagi Papua Selatan. Sekarang Papua Selatan. Papua kan dipecah jadi Papua Selatan, Papua Puncak Jaya sama Papua Tengah. Papua Pegunungan sama Pegunungan ya. Ya itu dia. Tapi alhamdulillah gue masuk sih beberapa itu kemarin. Yang gue nggak masuk itu Fak Kemana gue nggak masuk. Timika. Gue masuk Timika, Agas, Merauke, Wamena, Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong. Wow, 8 dari sekian Kota-kota besar. kota-kota ya itu. Tapi besar banget. Iyalah. Masalahnya udah besar. Papua tuh nomor 2 setelah Kalimantan kan? Pokoknya udah besar dia. Masalahnya akses jalannya nggak ada, Bu. Jadi kita cuma harus nyebrang. Nyebrang Naik pesawat Hercules, kan Vespa gue naik pesawat. Iya, yang lu cerita naik pesawat Hercules itu bener-bener tidak ada jalan untuk ke. Nggak ada. Contoh dari Jakarta mau ke Bogor tuh kan di gunung kan. Dari Jakarta mau ke Bogor kan dekat. Jakarta kan dekat pantai nih. Nah, jadi kalau kita mau ke Bogor itu kita harus naik pesawat Hercules karena nggak ada jalan. Oh. Kecuali kalau dari Jakarta mau ke Cirebon. Nah, kita masih, kalau nggak ada jalan kita masih bisa nyebrang. Karena ada kapal. Kalau di pegunungan ya harus pesawat Hercules. Wah, Wamena kan untuk ke Wamena aja. Dari Wamena pindah lagi ke Biak gue. Dari Biak gue nyebrang ke Jayapura gue nyebrang lagi Biak, ikut acara NSP Biak yang keempat apa yang kelima gitu. Yang keempat nggak salah apa yang ketiga lupa gue. Jadi dari situ gue ke Manokwari ke Sorong. Sorong tuh ujung yang kepala burung itu ya? Iya kan? Sorong. Di Sorong Raja Ampat dah. Nah, disitulah lu menemukan Vlog pertama. Vespa GS-nya Mas Raffi. Itu di Merauke dong. Ya di Merauke kan? Itu di Merauke itu. Vlog pertama tuh akhirnya. Vlog pertama itu di Sorong. Video pertama yang diupload di YouTube itu adalah sama Kompas TV. Udah gua upload karena memori handphone gua kan penuh cuy. Ya. iPhone 5 yang berapa giga itu yang paling kecil? 16 giga pakai karet. Anjir, pakai karet. Di kapal yang gua bilang 7 hari itu. Itu gua handphone gua tuh pakai karet, Bud. Baterainya gendut. Kayak iPhone BB 5 ya. Gua kira iPhone nggak bisa gendut, ternyata bisa juga gendut ya. Kirain BB doang yang gendut ya. Ternyata iPhone bisa gendut. Sumpah itu emang betulan gendut. iPhone gue tuh gue ikat, tapi gue masih bisa dokumentasi, gue masih bisa foto-foto. Dulu kan gue nggak bisa bikin video ya, jadi gue ya dokumentasi gue video dikit, paling yang selebihnya foto gitu kan. Jadi ya udah, singkat cerita tuh yang gue bikin YouTube itu karena gue pengen upload video Kompas TV ini ke YouTube. Biar gue ada simpan aja, ada simpanan video gitu, file lah. Kenangan. Ada kenangan. Gue telepon abang gue yang di Aceh, gue bilang, bang bikinin YouTube dong satu buat aku, biar aku ada apa namanya, ada dokumentasi. Gitu. Dibikin sama dia, udah setelah 4 apa 5 bulan gitu terbengkalai YouTube, udah gitu aja, baru aku upload
video pertama di Raja Ampat, vlog pertama di Raja Vlog Ampat. pertama. Dan itu yang edit Bang Judika orang Sorong. Judika Bukan. Oh. Dia trip Sorong. Oh, trip Raja Ampat. Jadi kalau lu Dia punya trip di Raja lu Ampat. nanti kalau mau honeymoon di sana lu kabarin gua. Abang Judika. Ada diskon pokoknya. Ah, Serius. Nanti gua kabarin untuk Raja Ampat, Raja Ampat seluruhan Raja Ampat dia bisa. Ke Papua juga bisa kok. Gue yang dari Jakarta aja belum pernah jauh ke Raja Ampat. Lu masa sih? Belum pernah Wah, gua ke Raja keren Ampat. dong. Iya, gua untuk nyampe ke Karena ke sana. Raja Ampat mahal banget jauh. Iya. Mahal, betul mahal. Ya biaya kayak kita ke Aceh aja sama aja. Pesawatnya. Lebih mahal aja. Oh iya, lebih Kayak gue pernah berapa tahun lalu tuh gue sempat pengen ke Raja Ampat, hitung. Biaya dari Jakarta ke Raja Ampat hampir mirip sama kayak gue dari Jakarta ke Belanda, tau gak? Ditambah kalau gue nyari villa gitu di sana, nggak ada yang rate rupiah, Iya. dolar semua. Iya, betul. Tapi ada sih kalau nanti lewat gua ada. Kalau aja orang dalam. Orang dalam, suka aku nih orang-orang dalam kayak Orang gini. dalam. Nah, gua lanjut lagi perjalanan. Kita lanjut perjalanan dari Sorong. Dari Sorong gua lanjut ke Maluku. Balik Maluku lagi? Maluku Utara. Ternate. Halmahera. Halmahera dulu. Dari Sorong gua nyebrang ke Weda. Weda itu Halmahera. Weda, hari Weda gue jalan darat 4 jam ke Sofifi. Gue nyebrang itu masih Pulau Halmahera. Gue nyebrang ke Ternate. Halmahera nih yang bentuknya besar. kayak Sulawesi kecil Nah, gitu, kecil. yang K itu Kalau kan. Ternate masih gini Iya, kecil. iya. Nah, yang huruf K kecil Iya, itu, iya, iya. itu Halmahera. Oh. Nah, itu banyak pulau tuh, ada Jailulu, ada Pulau Bacan dan lain-lain. Nah, jadi gue ke Ternate ada sebulan gue di Ternate, baru Itu Wakatobis itu bukan? Wakatobi enggak dong. Wakatobi itu di Sulawesi Tenggara. Oh iya Di Sulawesi. Tenggara, di sampingnya Tenggara. Iya, iya. Wakatobi. Nah, itu pulau-pulau kecil juga tuh ya. Pulau kecil bagus banget. Wakatobi itu apa ya? Iya, lu. Itu dia singkatan dia. Iya, Kayak singkatan Jabodetabek. tuh. Iya, iya, Kayak Wakatobi. Jabodetabek. Jadi dari Maluku Utara gua baru masuk ke Sulawesi itu lewat ke Bacan. 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 Batu Bacan. Bukan anjir, Bacan itu pulau bukan. Gue dari Ternate itu nyebrang ke Bitung. Kok Bacan sih? Bitung? Bitung tuh sampingnya Manado. Kalau lu mikir ujungnya Sulawesi itu bukan Manado cuy, tapi Bitung. Pulau lagi. Enggak, emang ujungnya. Oh. Kalau Jawa nih ujungnya Banyuwangi kan. Nah, ini ujungnya Sulawesi Utara itu ya Bitung. Oh, mungkin kalau Jakarta ujungnya Serang situnya. Serangan. Dia Manado tuh ya di Jakarta misalnya kayak gitu. Jadi Manado dulu kota kan Gorontalo, ada kota Mubagu, ada. Jadi terus kota Manado, habis kota Manado baru nama ada kota Bitung. Berarti lu turunnya masuk Sulawesi itu dari Sulawesi Utara nih. Dari Manado. Sulawesi Utara, Manado gue sebulan tuh sama teman-teman, ada teman-teman kampus di sana, teman-teman USB. Terus dari Manado itu gue lanjut lagi ke kota Mubagu, Gorontalo, Palu, Mamuju, Mamajene, Polewali Mandar, Toraja, terus gue ke Pari-Pari, ya pokoknya Makassar. Polewali Mandar. Gue sering denger di berita doang tuh Polewali Mandar. Mana sih? Polewali Mandar itu kan Sulawesi Tengah, yang kan? gue ulang tahun, enggak barat dong. Oh, itu barat Gue ya bilang gue maksudnya? ulang tahun dan gue bikin sespan, si Pari bikin sespan. Pertama kalinya si Pari punya sespan. Karena overload. Kenapa bikin sespan? Karena overload. Gak muat lagi barang-barang. Iya, barangnya udah kebanyakan anjir. Gue kan nggak suka buat ngirim-ngirim ya. Kalau gue mau kirim sih bisa-bisa aja, tapi gue kayak kasihan aja gitu. Habis dari NTT, habis dari Sulawesi itu gue ke Kalimantan. Kalimantan juga gue nggak pukul ujung. Oh nih Sulawesi berarti sampai Makassar. Makassar gue nyebrang ke Batu Licin. Batu Licin tuh Kalimantan Ke Kalimantan Selatan. Selatan dekat Balikpapan. Iya, dekat Bapak- Banjarmasin. Iya, Balikpapan masih ke atas, Banjarmasin masih ke bawah. Jadi gue dari Batu Licin tuh gue langsung kampungnya Haji Syam. Iya, Kaji Hisam. Terus gue ke Banjarmasin, Palangkaraya, Sampit, gue Pontianak, Sampit paling ujung Temajuk. Sampit, lu ke Sampit jauh. Iya dong, Sampit gue 2 minggu di sana. Dengan segala Histori di sana. Iya, histori di Gue sana pelajari semua. Nggak cuma di situ, semua daerah yang ada historinya gue pelajari. Cuma untuk sekedar tahu sih, gue nggak mengejas A, B, C, tapi gue cuma untuk sekedar tahu Iya, gitu. iya, Untuk iya. pengetahuan gue aja. Dan gue tetap berdiri di tengah aja gitu. untuk ambil pelajaran di situ lah ya. Iya ya, ada apa sih di sini, misalnya ada cerita apa sih gitu-gitu. Nggak cuma di Sampit dan banyak hal-hal lain. Kayak kemarin gua habis Poso gitu loh. Gua kemarin touring lagi yang kedua kali habis PWD itu yang kita pisah. Iya, yang kita pisah di Bali. Jadi 4 bulan, cuy. Iya itu, gua Bulan, udah 4 bulan. udah kerja, udah ngapain ini orang riding mulu kerjanya. Itu gua ngelesain provinsi yang belum. Oh, Kan makanya gua lu masuk ke Kaltara ya. gua masuk ke ini dulu nih, Sulawesi Tenggara gua nggak masuk kan.
Nah kemarin gue masuk tuh Sulawesi Tenggara. Habis itu gue masuk ke Kalimantan Utara juga. Perbatasan Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia. Terus gue masuk lagi ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, yang pertama nggak dapat. Yang pertama nggak dapat kan karena turun Iya, Batu iya. Licin kan. Makanya gue kemarin jalan lagi ke sana. Karena kalau lu dari Batu Licin ke Balikpapan tuh naik lagi ke atas. nanti gue balik turun lagi ke bawah. Dan apa ya, dan emang jaraknya lumayan jauh karena gue udah pakai sespan. Kalau udah pakai sespan itu gue merasa kayak perjalanan gue agak sulit. Karena kan sespan gitu. Gue kalau macet kan ya ikutin mobil gitu. Iya. Nah, jadi Itu belum begini. Masih pakai stang standar. Masuk ke Kalimantan itu welcome to Kalimantan gue patah stang kan. Patah stang ori gue patah, gue pakai stang monkey. Jadi di Kalimantan tuh gue baru langsung belajar stang monkey di hari itu aja. Di hari itu langsung. Itulah yang lu hampir masuk jurang itu. Itu di Toraja. Itu masih itu masih standar. Sulawesi itu. Habis dari situ kan aku baru ke tempat Bang Raffi. Oh iya benar. Bang Yasan. Itulah aku tahu kau pertama kali itu dari vlognya Bang Raffi itu. Ya, dari situ dari Makassar, aku itu masih standar ya. Makassar nyebrang ke Kalimantan. Nah di situ pas stang aku patah di Batu Licin. Jadi aku minta tolong ada Bang Ali aku minta Bang Ali suruh lasin stang monkey. Udah di hari itu aku las, sorenya selesai, malamnya aku jalan. Gila. Dulu gue jalan tuh nggak ada kepikiran mau siang mau malam bodo amat. Gua jalan aja udah antengnya. Jalan aja pelan-pelan tapi pasti ya. Iya anteng aja gua. Kayak fisik gue dulu kuat banget. Ini sekarang nih suruh besok nih kan gue mau jalan ke Jogja kayaknya nggak tahu ya. Mungkin efek badan terlalu gemuk ngaruh nggak sih? Ngaruh ya. Iya satu Pasti. Dan umur. Nggak juga anjir masih muda. Inilah jauh maksudnya. Nggak maksud gue kayak apa ya? Sekarang olahraga perlu jarang kan kau? Iyalah. Kayak mungkin fisik sih guys. Iya, lama-lama menurun lah. Wah dulu tuh kuat banget anjir di jalan itu tuh. Kayak orang-orang udah capek istirahat aku masih. Tapi lu kuat kan juga istirahatnya juga di perjalanan kuat jauh. Enggak Bu. Yang kita ke Tasik lu itu nyampe beda Tasik. lah. Itulah beda PI. Itu kan kita nggak ada tujuan ya, gue mending gue tidur. Iya sih. Gue tuh kalau di jalan tuh normalnya tetap kan nggak mungkin Put kalau kita bertamu di rumah orang tuh kayak lu tidur sampai yang kelamaan terus lu sendiri doang di situ kan nggak mungkin juga. Nggak gitu. etis juga lah. Ya gue apalagi kalau misalnya di daerah ini gue nggak mau ngapa-ngapain misalnya ya udah gue mau lanjut jalan. Ya udah aku bangun siang misalnya, bangun jam 10 misalnya bangun jam 10, hahaha bentar sore gue lanjut jalan. Kayak gitu. Tergantung mood gue aja gue mau berapa lama gitu, dan tergantung daerah misalnya gue pengen explore daerah ini apa yang penting gue tetap silaturahmi gitu. Anjir. Kita lanjut perjalanan nih dari Kalimantan. Udah. Balik lagi ke Jawa. Iya, Kalimantan balik lagi ke Jawa Semarang. Gue lebaran di Jogja. Lebaran di Jogja. Lebaran di Jogja, lebaran Idul Adha Idul Fitri di Jogja. Idul Adha yang gue nyampe ke rumah. Itu yang lu bilang lu kejar setoran demi Idul Adha itu ya. Yang sampai di jalan gue nggak tidur di jalan 2 hari deh. 2 hari yang gue hampir kecelakaan di Jambi gara-gara nggak tidur. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman kalau ngantuk itu obatnya cuma satu, tidur. Iya. Gue sampai nonton tutorial cuy. Lu tahu nggak? Gue nonton tutorial obat ngantuk di YouTube. Biar cepet tidur. Enggak, tutorial biar nggak ngantuk. Kan ada. Nah ada yang bikin video tuh supir truk. Dia bikin video biar nggak ngantuk itu kata dia makan cabai. Lu mau ngunyah cabai? Yalah di jalan mending gue tidur. Iyalah. Mending gue tidur. Nah gue tidur kayak ternyata emang iya kalau di jalan capean tidur 1 jam aja sih sebetulnya udah aman. Gue sampai pernah tidur setengah jam, 15 menit. Gue pernah kok tidur itu alarm. Iya. Alarm udah cuci muka kan lagi kayak males banget itu gue langsung cuci muka langsung lanjut jalan. Tapi untungnya gue juga kalau touring sih gue tipikal orang yang gampang tidur ya. Jadi kalau lagi berhenti atau apa udah langsung minggir. Iya. Tidur 15 menit gitu udah. Iya. Kalau kita ke Jogja kan gue tidur tuh pagi-pagi. Gue nggak bisa lagi. Iya mata gue udah nggak kuat sih gue tidur 15-20 menit seger lagi abis itu. Kalau gue emang kebiasaan banget emang ngantuk dilawan anjing. Aduh gak bisa gue jauh. Iya lagi. Jadi gue balik itu kan habis di balik Jawa balik lagi ke Semarang gue lanjut ke Jakarta. Gue ada 2 mingguan di Jakarta. Dari Jakarta gue baru. Nah kelamaan sebetulnya gue di Jakarta Bud karena gue waktu 12 hari itu dari Jakarta Barat. Dari base camp kan dari Sakral 12 hari itu gue harus nyampe ke Aceh.
Oh itu kejar restoran sih. Iya. Ya hari pagi lebaran gua nyampe ke rumah. Gua orang pulang sholat id sampai rumah. Belum pulang, masih mau berangkat kan subuh. Oh lu sampai subuh? Oh, gue nyampe subuh. Yang lu bikin videonya Iya, itu? video. Oh itu subuh jauh? Subuh itu. Udah Itu terang. kan nenek gue tuh pakai mukena tuh mau sholat id tuh. Oh iya? Mau berangkat sholat id. Oh gue pikir itu kayak udah kelar sholat id gitu loh. Itu baru mau berangkat sholat id. Emak gue tuh baru mandi, gue mau sholat id. Akhirnya sholat id ikut? Sholat id di Aceh? Gue malah tidur. Nah, yang aneh banget tuh pas nyampe rumah Musafir. Pas nyampe rumah kan, Put, kan nggak bisa tidur, Put. Kan capek banget tuh. Gue nggak bisa tidur. Yang ada bayangan gue tuh kayak, anjing gue udah nyampe lagi ke rumah, cuy. Kayak nggak kerasa lu 2 tahun. Kayak gue balik ke rumah, gue lihat, gue keluar di depan rumah kan, rumah gue rumah panggung, lu pernah lihat kan rumah Aceh gitu loh, rumah kayu. Iya. Lihat rumah gue, warna rumah gue sama masih. Kayak gue masuk ke kamar kan, tidur kayak gini, buat gue lihat, gini, kamar gue masih kamar yang sama, nggak ada yang berubah. Tapi gue ngaca, sampai ngaca, anjing rambut gue panjang. Udah kuning belum waktu itu? Belum. Oh, belum kuning. Masih panjang, udah ya gondrong-gondrong kan masih. Anjing gue baru pulang keliling Indonesia tuh. Kayak apresiasi untuk diri sendiri. Baru gitu. sadarnya pas udah nyampe rumah lagi. Wah, itu gua kayak anjir. Karena Put kan ada sedikit cerita yang emang sangat apa ya? Sangat menurutku tuh sangat kacau ya. Yang aku bilang Vespa tuh, kenapa aku menganggap Vespa aku tuh hidup gitu loh. Karena itu dia bisa ngantar aku sampai ke rumah gitu loh. Iya. Sedangkan dia itu di Biren, lu kan tahu Biren. Iya. Nah, di Biren itu dia trouble parah gitu loh. Iya. Tapi dia masih bisa sampai ke rumah buat nganterin aku lebaran dan besoknya di hari sholat id itu habis sholat id besok lebaran kedua berarti ya. Lebaran kedua tuh motor gua nggak nyala. Kenapa? Ya udah nggak nyala lagi. Emang udah ya, ini gue udah anterin pulang ya. Nah makanya ini kita di luar skena cerita Vespa ya. Gue kan sekarang lagi nakama banget. Gue One Piece banget sekarang anjing. Iya, Gue bener. lagi nonton One Piece banget. Iya. Nah, udah 6 bulan ini gue Yang di nonton One setiap Piece. lu makan lu nonton One Piece itu kan? Oke. Gue nonton One Piece banget. Ternyata ada scene di One Piece ini yang relate sama kenyataan gue yang posisi yang sama itu. Apa? Yang cerita Going Merry. Nah, Going Merry ini adalah cerita kapalnya mereka, kapal pertama mereka. Yang kapal mereka ini udah keliling dunia dengan kapalnya udah pernah Going Merry ini udah pernah naik ke atas awan, udah pernah terjun ke bawah laut. Kapal, tapi diceritakan ya One Piece ya. Iya. Nah, tapi nggak apa nih, walaupun lu nggak Ya, tahu, nggak apa-apa. tapi gue ceritain. Jadi kapalnya udah pernah kemana-mana pun. Dia udah pernah nyelamatin mereka dan wah kacau. Dan di cerita One Piece, kapal mereka ini juga kapal mereka ini juga hidup, punya nyawa gitu loh. Iya. Kapalnya bisa senyum sendiri, tapi yang emang mereka menceritakan itu yang logis ke kita gitu loh. Jadi ada satu scene di mana Going Merry ini udah hancur pun. Tapi sebelum dia hancur dia masih nyelamatin anak-anak. Kru masih nyelamatin orang Luffy dan kawan-kawannya. Sampai di titik terakhirnya dia. Sampai di titik terakhirnya dia, kapalnya itu udah nggak sanggup lagi. Kapalnya udah nggak sanggup lagi dan kapalnya kebakar. Dan sebelum kapalnya dibakar, itu mereka ada namanya Usopp. Usopp tuh yang iya, ada tahu. Nah, di titik Usoppnya sampai berantem sama Luffy untuk mempertahankan kapal. Luffy dia mau kapalnya ganti, tapi Usopp mau kapalnya itu tetap bertahan. Nah, sampai gue di pikiran gue tuh gue berpihak di Usopp. Karena dia mempertahankan kapal itu gitu loh, dia mempertahankan kapal itu. Tapi di titik satu lagi gue merasa kasihan juga, kapal itu udah nggak sanggup, sedangkan perjalanan mereka masih jauh banget. Nah itulah yang gue rasakan. Kayak wah anjing, ini si pari banget nih, nyelamatin mereka dan udah selesai. Misi mereka berantem mereka tuh udah selesai semua. Mereka balik, kapal mereka udah hancur dan dibikin kapal baru lagi. Nah gue meranggapannya itulah, si pari itu going Merry itu adalah si pari. Tapi kalau lu pernah tahu kapal itu, kalau lu ngerti bahasa Inggris, kapal itu tuh tidak dianggap sebagai benda. Tapi kapal itu kalau lu bahasa Inggris tau kan, kalau misalnya lu menyebut seseorang laki-laki he. ya. Kalau perempuan she. Orang Inggris nyebut kapal itu she. Karena kapal itu dianggap sebagai wanita. Karena banyak orang ya mungkin zaman-zaman pelaut itu ya. Kapal itu banyak yang bilang sakral kan ya? Sakral dan punya nyawa. Nah, itulah Vespa gue punya nyawa, Bud. Makanya kapal itu dianggap
inilah pasangan gua. Tapi banyak loh cuy, teman-teman semua, teman-teman gue pasti ya, gue jamin banget nih hampir 70% anak Vespa di seluruh Indonesia mereka menganggap Vespa mereka tuh bernyawa. Bener, percaya nggak percaya? percaya nggak kadang-kadang. percaya, tapi bukan untuk lu kayak lu percaya berlebihan nggak Iya. ya. Tapi kayak lu pasti pernah Minimal ngajak ngobrol nih motor. Iya, gue itu. Lu kalau pasti- orang ngira sih, ih, gila nih orang ngajak ngobrol Iya. motor. Tapi kadang Wah, lu bayangin gue di perjalanan cuma berdua. Gue berdua di hutan rimba, gue mau ngomong sama siapa, gue cerita sama motor gue. Anjing. Tapi ya itulah, gue yang kayak ya bukan untuk dipercaya, bukan untuk kepercayaan. Ya tapi gue untuk menghargai bahwa motor gue ya bernyawa aja gitu. Dan gue Iya. nggak bisa semena-mena sama motor gue gitu. menghargai jasanya dia Ah. udah ngajarin lu Nah, itu dia. perjalanan keliling Wah, lu- Indonesia ini. Keliling Indonesia, lu bayangin nggak ada, gue nggak pernah bongkar mesin. Ada. Iya sih, Nggak agak. pernah bongkar mesin cuy. Sumpah. Vespa gua ke Jogja ya. Ada aja trouble. Ini gue nggak pernah bongkar mesin. Pernah gue bongkar mesin tuh gak kenapa? Nah. Bukan bongkar mesin, gue copot mesin, gue ganti karet sasis. Ya. Gue buka blok ya, buka head depan itu tuh nggak ngapain, cuma buat bersihin doang, iseng. Iya, gue waktu itu di mana? Gue pernah trouble di Bandung. Terus gue ngeklaim, ini businya nih pasti gue mesti ganti busi. Enggak, gue terakhir ganti busi di provinsi mana tahu. Buset nih motor. Iya, maksud gue kayak si Putih sekarang, gue nge-branding si Putih itu sama juga. Putih itu kan, nama Putih ini bukan karena Vespa gue warna putih. Putih itu artinya Putih apa? itu putih. Ya, Tapi bukan karena dia warna putih. tapi Gua ambil si Putih warna nama si Putih ini nama kakek gua. Putih Hamzah namanya. oh iya. Makanya kan Oh. kemarin gua ditulis nama sama Mas Farid ya. Putih Hamzah. Nah, Hamzah itu lah menjuta nama kakek gua. Oh. Putih Hamzah. Nah, motor gua nanti si Putih nih misalnya gua cat misalnya gua cat warna hijau kah, warna apapun itu ya tetap akan tetap putih. Putih namanya. Bukan karena gua bikin itu bukan karena si Putih. Karena nama Karena ya dengan nama kakek si Pari. Nama Pari itu kan nggak semua orang tahu. apa? Nama Pari itu bukan ikan pari cuy. Itu yang gue pikir Ah, ikan iya, pari. ya semua orang mikir itu kalau yang belum gue cerita. Pari itu adalah jin laut. Ah, jin laut. Dalam bahasa Aceh dan Acehnya daerah aku gitu. Hmm. Jin ya udah Pari itu jin. Lu tahu ke tabib nggak sih tabib gitu? Ya, tabib ya. yang bisa masuk sesuatu gitu dan bisa ngobatin orang gitu. Ya. Jin baik gitu loh. Nah, itu namanya kalau kita sebutnya Pari. Yang masuk itu Pari. Oh, Jadi gue anjing. beranggapan Vespa gue tuh berpari, ngerti Iya, gak sih? iya, iya. Vespa gue nih dimasuki oleh pari. Si jin Pari, laut jin ini. baik, Iya, jin iya, baik jin lah. Kalau baik kita ini. kita menyebutnya jin baik soalnya karena dia bisa ngobatin orang gitu. Dia bisa ngobatin orang. Nah, pari itu ada beberapa hal lagi itu orang-orang daerah gue sih yang ini ya, daerah Aceh besar gitu loh. Aceh besar. Jadi kayak ya udah nih pari ini. Ini Anjir, baru tahu gue. gue beranggap Vespa gue nih kayak kursi ini. Gue beranggap kursi ini berpari. Jadi Vespa gue berpari ya, makanya namanya Bahasa pari. Indonesia bertuah kali ya. Iya kali, Iya kali. tua ya. Lebih ya Pokoknya gitu. ada yang isi lah. Iya, iya, Vespa gue tuh ada keisi ya. Iya, iya, iya. Tapi itu cuma kayak doktrin gue aja. Kayak gue mikir ya udah Vespa gue ini sih. Padahal cuma nama aja gitu. Wah, ini baru tahu gue pikir pari itu Tahu nggak? Sulit banget loh gue jelasin itu ke orang pun. Dan ini lu termasuk orang yang cepat paham. Gue Iya, kemarin iya, orang yang paling cepat paham gue jelasin si pari itu adalah kalau orang di luar Aceh ya. Mas Farid Kustevi. Kemarin banget itu gue baru cerita Festivalis. festivalis. Gue cerita ke beliau, dia langsung nangkep, dia langsung ngerti apa yang gue maksud. Nah kayak gue jelasin ke lu, lu termasuk orang yang cepet nangkepnya. Kok kadang orang-orang masih maksudnya gimana ya, maksud si Jawa ya, gitu loh. paham. Nah, tapi pada intinya itu adalah gue menganggap Vespa gue tuh berisi. Berisi Iya, itu iya. artinya isi itu si pari. ada energi berlebih. Ah, Ya. itu dia, Iya. si pari. Ya mungkin energi ini bisa disalurkan ke lu kembali. Iya. Iya. Kayak gitulah si pari. Kalau Pari. orang yang nggak tahu kan pasti orang nganggap kalian tuh ya, Ya, ikan pari. ikan pari. Kan orang nganggap aneh. Si Jawa kasih nama Vespa aneh banget pari. Emang nggak ada ikan lain gitu? Iya. Nggak ada unsur ikan di situ. Gue cuy. pikir tuh pertama kali tahu pari. Pari tuh kayak ya ikan pari punya beracun gitu. Gue pikir nggak ada unsur pari di situ. Dikit pun nggak ada unsur pari. Oh, begitu. Ikan, misalnya pari ikan itu nggak ada. Moga nggak ada. Oh, begitu. Itu semua adalah ya berpari aja, berisi anjay. bertuah. Vespa gue bisa diobatin orang aja. Vespa bisa ngobatin rasa rindu. Pari. Sampai akhirnya jadi si Putih. Itu lu si Putih itu lu beli setelah
Lu balik berarti? Pulang. Setelah pulang, gue nyari Vespa standaran satu, dapat gue punya tetangga, tuh gue beli 1.200.000. Lengkap surat. Dekjau ini spesialis dapet Vespa murah. Enggak, rezeki aja Rezeki. sih. Udahlah rezeki aja. Tapi sih. biasanya orang-orang yang dapat Vespa murah tuh nggak nyari kan? Maksudnya lu lihat. No, iya, gue ditawarin kok. Jadi gini, gue kan naik Sespan ya, kemana-mana di Aceh, gue nggak suka naik Matic punya orang punya di rumah gitu kan. Kadang jarang-jarang gitu loh. Gue lebih banyak naik Sespan, ngopi pakai Sespan. Gua. Kan berisik ya Sespan digunakan apa peng gitu. Iya, pakai knalpot patak kan itu. Ada bapak-bapak di kampung mampir kan. Dulu tuh Vespa dia udah pernah gue minta beli, nggak dijual sama dia. Terus sampai itu ada yang nawar Vespa tuh 5 juta katanya, nggak dijual sama dia. Terus tiba-tiba di hari tempat gue isi bensin biasa dekat rumah gue tuh, dia datang, Pak melipir. Ini Vespa berisik banget dia. Dia ada Vespa juga, cuma ya aki-aki. Ya, dia orang bawa si tua. putih itu. Enggak, dia ada 2 Vespa, tahun 76 sama 77. Yang dia pakai 76. Yang 77 si putih. Jadi itu ambil yang di rumah kata dia. Apa nih tumben Apa nih ambil aja nih? Enggak maksud gua kayak ya maksudnya apa ya? Apa cerita? Ya, apa cerita nih? Serius? Bayarin lah 2 juta kata dia, 2 juta dah bayarin kata kayaknya lagi BU kan. Aduh, 2 juta nggak? Ya ngoh kan aku manggilnya. Nggak, 2 juta nggak ada duit ya ngoh. Duit cuma ada 1 juta nih gue. Duit cuma ada 1 juta gue cuma ada 1 juta. Udah tambah 200 deh kata dia. Pas udah oke lah gue bilang 1 juta 200 gue pergi ke rumahnya. Gue dapat spakboard sprint original. Gue dapat spakboard sprint original satu. Jadi gue beli 1.200.000 sama spakboard sprint, udah gue bawa pulang rumah. Nah, itu masih kepala kotak ya kayak dulu ya. Dan itu Vespa sehat banget. Iya itu. Rezeki lagi anak soleh itu. Gue berapa kali touring Satu minggu dari gue dapet Vespa, gue cuma ganti kampas rem, kampas kopling, udah gue jalan ke Jogja. Kan? Itu motor sehat banget. Gue jalan ke Jogja. Gue jalan ke Jogja serius tuh yang kabut asap di Riau. Iya. Itu gue jalan ke Jogja. Anjir, Dari si situ putih. Keren, si putih. Si putih Sekarang jadi KTP Jogja si putih. Doain aja semoga si Pari cepet kita bawa ke Jogja. Oh, mau dibawa ke Jogja? Iya, gue mau bikin museum di coffee shop. Keren. Oh, ini buat teman-teman Jogja. Datang ke Sabar Iya, Coffee. Sabar Coffee. Jadi alamatnya di mana, Jauh? Sekarang aku tuh udah buka coffee shop kan di Jogja. Jadi yang pembahasan tadi kita bahasnya di Jogja, aku sekarang mau tinggal di Jogja itu kayak aku udah buka coffee shop di sana. Jadi kayak tempat kita nongkrong-nongkrong teman-teman lagi touring bisa mampir atau teman-teman yang lagi liburan bisa mampir di Jogja. Di Jogja udah ada Sabar Coffee sekarang. Sabar Coffee. Jadi kenapa buka Sabar Coffee? Karena aku pengen ngembaliin lagi story yang dulu pernah ada. Karena kan aku keliling Indonesia sambil jualan kopi dan sekarang aku punya bentuknya. Gitu loh. Itulah kok yang terakhir kita touring Millennium ya. Ya, Jogja. Iya. Aku nggak ikut pulang lah. Dan sekarang aku baru. Iya. Waktu kita touring Millennium itu aku masih. Bulan Oktober itu. Enggak, itu masih survei. Oh iya. Masih survei. Aku nggak ikut lah, ada kerjaan aku di Jogja. Iya. Oh ya Jadi, udah. jadi makanya di Jogja sekarang aku udah jadi warga Jogja, tapi aku tetap Jakarta Jogja bolak-balik aja. Jadi ya di Jakarta kan tetap rumah juga gitu loh. Misalnya aku masih ya teman-teman tongkrongan kayak kalian gitu. Makanya kemarin tuh gue pengen buat balik ke Jogja tuh pengen nongkrong sebetulnya, rindu teman-teman nongkrongan ya kan. Yeah. 2 hari di sini gue udah bosan lagi sih. Tapi gua sih yang ya kita berapa kali pernah touring, berapa kali pernah nginep bareng. Ya gua merasa kayak emang tempat nyaman itu Jogja sih Jauh. Gue emang karena gue tuh anaknya slow banget ya. Iya. Slow banget gue anaknya. Gans. Abang Gans. Jadi gue suka yang daerah yang santai gitu loh gue. Jakarta ini bukan gue nggak suka ya, terlalu padat iyalah. Kita bilang pastilah Jakarta ya. Tapi ya mau gimana, gue lingkungan gue juga di sini teman-teman gue buat meluasin circle, ya bersosialisasi lagi sama teman-teman yang lebih jauh ya di Jakarta tempatnya gitu loh. Nah makanya gue memilih 2 tempat ini Jakarta Jogja buat gue bolak-balik bisa aman. Keren. Jauh. Kita doain semoga Sabar Coffee semakin ramai. Ini konten podcast ini yang keberapa sih? Ini yang ketiga. Yang pertama itu Danang, kedua Mas Angga, yang ketiga lu. Tadinya Bismillah sebenarnya Bismillah semoga ya, rame. Bismillah, amin. Tadinya tuh gue pengen kalau ada kesempatan ke Jogja pengen ngajak ngobrol jauh gitu di Sabar Coffee. Dia di Jakarta.
Pas. Sekalian. Apa nanti kita podcast lagi di Sabar. Nanti podcast aku. Aku pengen punya podcast juga. Iya dong, kayak bikin dong. misalnya kayak kita ngobrol-ngobrol biasa Iya, aja iya, sih. iya. Menarik sih, Bu. Ya janji aku pasti datang ke kemarin terakhir aku Desember ke Jogja nggak sempet kan ke coffee shopmu. Tapi aku janji nanti aku pasti akan ke Sabar Coffee karena pengen duduk nikmatin kopi di kalinya Degjau. Kali ya. Sorry gigit nyamuk. Pengen ngerasain di kalinya Degjau. Jadi kayak teman-teman juga ditunggu ya di Jogja. Iya. Oke, terima kasih Jau. Makasih banyak ya Jau. Siap. Kayaknya udah berapa jam? Sejam ada kali ini. Iya kali. Gak kerasa ngobrol. Nemenin. Semoga rame sih ya. Semoga Amin. rame. Udah menetes belum sih lu? Belum. Bismillah ya. Bismillah. Gue dulu subscriber gue udah 200.000, gue belum menetes aja. Oh iya. View gue udah jutaan tuh, ada yang berapa juta gue belum menetes karena gue dulu nggak paham. Ya nggak ngurus ya. Bukan nanya ngurus, ngerti. Iya, gue mau nanya ke siapa nggak tahu nanya ke siapa. Buat monetize kan harus ngajuin lagi kan. Gue dulu gue tunggu aja, gue kata orang nunggu aja sih tunggu. Ternyata waktu gue ajuin sehari gue ajuin gue langsung menetes, langsung tarik duit. Terima duit, tinggal tunggu tanggalnya kan. Tapi maksud gue gini Put, soal YouTube itu gue beranggapan dulu tuh kan waktu gue main YouTube bukan untuk terkenal di YouTube, tapi untuk history. Jadi kayak kita nggak tahu mungkin umur kita berapa, mungkin kita juga nggak tahu seberapa lama gitu loh kita bisa di dunia kayak gini. Tapi gue tuh kan tipe kalau orang yang suka banget sama story. Iya benar. History gitu loh. Gue seneng banget loh. Suka cerita. Cerita lama gitu loh. Nah mungkin nanti umur kita udah tua, lu udah anak udah gede, lu bisa lihat lagi video lu. Nih nonton nih. Gitu loh maksud gua. Makanya sejelek apapun video gua di YouTube nggak gua hapus. Iya sih. Karena itu proses. Itu proses lu sampai akhirnya. Gua video yang dulu gua pernah punya kamera GoPro Hero 4 Put. Karena gua nggak ada duit dan nggak tahu beli case di mana, gua las pakai besi. Gua las pakai besi. Cuma maksud gua ya itulah. Ya gue pernah di fase itu, pernah ngerasain di fase itu, dan makanya kayak ada teman-teman yang bilang wah nggak bisa bikin konten nggak ada apa. Weh saya dulu lebih sakit brother. Intinya bikin konten tuh buat aja nggak sih? Tinggal buat aja sebetulnya. Cuma kadang orang-orang terlalu idealis. Termasuk aku nih malah sekarang idealis nih. Padahal banyak banget konten. Padahal males-malesan ya. Aku tuh bikin konten pertama kali itu dari bagus. Aku ngobrol sama Oke Adam apa? Aku ngobrol, aku pengen bikin konten nih tapi takut jelek. Bikin aja, udah pasti jelek kok. Kan lama-lama berproses, lama-lama jadi bagus. Semua orang bikin suatu hal yang baru tuh pasti jelek. Tapi bagus nih konten-konten lu yang sekarang juga yang apa sih yang kayak yang di umur berapa itu juga menarik tuh untuk di TikTok kan. Nah video-video yang di TikTok tuh lu bisa drop ke short. Short semenit tapi kan. 10 detik pun nggak apa-apa, 15 detik. Gue aja video-video story gue kan kalau update story kan gue rekam ya, bukan yang langsung di Instagram ya. Nah video itu kan masih ada di galeri, itu gue upload aja langsung ke shop. Wow, oke, akan gitu aja lah. Gue aplikasikan nanti. Terima kasih Degjau, teman-teman semuanya. Thank Buat kalian yang suka sama konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga klik tombol lonceng di sebelahnya nih biar kalian tahu konten-konten apa aja yang bakalan gue upload di kanal YouTube ini. Mas Put di sini, Degjau Sabar, signing out from the air. Bye bye. Bye bye.